Hai people, selamat berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Apa kabarnya di hari Senin kali ini? Semoga sehat selalu ya. Karena sekarang kita hadir kembali dengan pembahasan yang menarik, yaitu tentang ekosistem digital di Kota Semarang. Seperti yang kita tahu ya, kalau Kota Semarang ini menjadi salah satu kota besar metropolitan yang udah smart city. Nah, lalu emang kira-kira seperti apa sih perkembangan dari ekosistem digitalnya di sini? Kita akan bahasnya bersama dengan narasumber kita kali ini. Beliau adalah Kepala Diskominfo Kota Semarang, yaitu Bapak Sunarto Eskom MM. Pak Narto, apa kabar Bapak? Ya, terima kasih, kabar baik Mbak Ani. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, kita lama nggak ketemu loh ya. Terakhir ngobras itu udah lama ya Pak. Akhirnya sekarang bisa hadir kembali. Dan sekarang kita dengan tema tentang ekosistem digital. Nah, kalau kita lihat perkembangan Kota Semarang dari tahun ke tahun semakin bagus begitu ya Pak. Startup pun di Kota Semarang juga sudah semakin berkembang. Tapi kalau kita melihat lebih dekat terlebih dahulu ya, dari kacamata Pak Narto ataupun dari Diskominfo, bagaimana sih perkembangan dari ekosistem digital di Kota Semarang? Ya, terima kasih Mbak Ani. Membaca atau membahas tentang sebuah ekosistem, tentunya kita akan membuka mindset bahwa yang namanya ekosistem itu meliputi segala hal gitu ya. Kalau ekosistem digital tentunya ini akan bicara bagaimana tidak hanya dari SDM-nya, tetapi juga bagaimana infrastruktur ini menjadi bagian yang juga penting untuk membangun sebuah ekosistem di Kota Semarang. Dan alhamdulillah kalau dari sisi SDM saya kira Kota Semarang ini sudah luar biasa, baik dari pemerintahnya, dari masyarakatnya, dari segala lapisan. Contoh, sekarang siapa sih yang tidak mengenal digital? Karena sebenarnya di Kota Semarang, contoh ibu-ibu sekarang sudah katakanlah banyak memanfaatkan bagaimana berbelanja lewat online gitu ya. Termasuk sampai anak-anak bagaimana menyelesaikan tugas-tugasnya dibantu dengan internet. Nah, ini tentunya menjadi sebuah indikator bagaimana SDM di Kota Semarang ini sudah melek digital gitu. Ekosistem itu dari sisi SDM. Kalau dari sisi infrastruktur, tentunya ini juga menjadi kebanggaan kita untuk Kota Semarang. Infrastruktur digital mulai dari internet, free wifi yang ada di taman-taman, terus kemudian CCTV yang bisa dipantau oleh masyarakat, ini semua juga gratis bisa dilaksanakan. Terus kemudian di seluruh pelosok ini semua sudah terlayani jaringan distribusi internet. Saya kira ini menjadi sebuah capaian yang luar biasa terkait dengan pengembangan ekosistem digital di Kota Semarang. Apalagi nanti mengkait lagi bagaimana layanan masyarakat itu juga sudah memenuhi konsep-konsep SPBE. Ya, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini alhamdulillah Kota Semarang juga secara indeks ini kemarin sudah mendapatkan predikat yang sangat baik. Nah, ini saya kira menjadi sebuah gambaran awal bagaimana Kota Semarang itu sudah membangun sebuah ekosistem digital yang luar biasa di Kota Semarang. Tidak hanya untuk pemerintahannya, tetapi juga ke masyarakatnya gitu. Oke, jadi memang kalau kita lihat masyarakat Kota Semarang itu semuanya udah melek teknologi begitu ya Pak, sudah kenal dengan dunia digital. Bahkan internetnya sampai ke mijen, sampai ke pelosok-pelosok itu sudah ada semua ya, nggak perlu takut susah sinyal lagi. Dan kemudian tentu untuk dukungan-dukungan lainnya masih terus diupayakan untuk diberikan dari pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat ya. Apalagi Pemkot ini punya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dihadirkan untuk bisa memberikan pelayanan dan juga kemudahan bagi publik kita. Kota Semarang pun juga menghadirkan berbagai macam aplikasi maupun layanan yang berbasis digital untuk bisa memberikan pelayanan yang mudah kepada masyarakat ya. Kalau yang ada di Diskominfo sendiri, apa saja Pak aplikasi ataupun inovasi yang dihadirkan berupa digital itu? Ya,
Sesuai dengan kewenangan Diskominfo ya, tugas utama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat adalah bagaimana masyarakat itu bisa mengakses informasi tentang Kota Semarang atau informasi tentang apapun gitu ya, secara lebih cepat dan secara lebih mudah. Nah, ini di Diskominfo kita punya program namanya PPID, Pusat Pelayanan Informasi Daerah. Nah, ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, yang mana ketika ingin mendapatkan informasi tentang kesehatan nanti bisa ke sana, informasi tentang infrastruktur nanti bisa ke sana, tentang pendidikan, tentang apapun. Bahkan ini kita juga sudah menggandeng beberapa kelembagaan eksternal, yang mana kemarin termasuk BPJS misalkan. Ini juga kita sekarang banyak informasi yang bisa kita sampaikan lebih cepat, lebih mudah lewat portal kami di BPID ini. Nah, sehingga harapannya dimanapun, kapanpun masyarakat bisa mengakses. Dan alhamdulillah program unggulan yang BPID ini tahun ini kita mendapatkan peringkat nomor 1 terbaik di Jawa Tengah. Wow, peringkat 1 terbaik di Jawa Tengah ya. Dan Mbak Ani tambahan nilainya sudah 100 gitu ya. 100, wah sempurna ini ya. Walaupun itu bukan menjadi tujuan utama, tetapi harapannya ini menjadi sebuah indikator kuantitas yang nanti menjadi guidance bagi kami untuk terus lebih memudahkan, termasuk ini yang sedang kita kembangkan, bagaimana nanti masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan akses informasi hoax. Nah, karena apapun ini, apalagi tahun 2024 ini tahun politik, saya kira banyak hal yang menjadi kemudahan untuk orang mempublish informasi, tetapi apakah itu benar, apakah itu bukan hoax, nah nanti menjadi salah satu tugas kami untuk bisa memberikan kejelasan kepada masyarakat untuk berita-berita atau informasi mana yang itu hoax, seperti itu. Jadi masyarakat Kota Semarang yang mana sangat mudah untuk mengakses teknologi dan juga dunia digital bisa dengan mudah mendapatkan informasi publik begitu ya Pak. Apalagi dengan adanya PPID yang memberikan pelayanan gak harus langsung datang ke kantor ya, bisa lewat website. Iya, dimanapun kapanpun gitu ya. Oke, dan dengan segala kemudahannya itu tentu mendukung masyarakat untuk bisa semakin cerdas, semakin pandai ya Pak. Apalagi kalau butuh sesuatu pokoknya tinggal cari aja melalui PPID bisa dapat informasinya. Lalu kemudian tadi pun juga sudah mendapatkan penghargaan terbaik di Jawa Tengah ya. Semoga ini menjadi satu indikator yang sangat bagus untuk Kota Semarang, berarti transparan, terbuka dengan segala informasinya ya. Selain itu, kalau tadi kan sudah kita untuk mendapatkan informasi ya Pak, kalau masyarakat yang ingin memberikan aspirasi, nah itu dilayaninya melalui apa? Ya, terima kasih Mbak Ani, ini pertanyaan yang luar biasa. Kita pemerintah pasti akan memberikan upaya sebaik-baiknya untuk bisa memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Tetapi yang namanya dinamika tuntutan harapan masyarakat itu juga terus berkembang. Nah, kadang ada beberapa klaster atau person itu mereka masih ada keluhan. Nah, ini kita wadahi dengan program SMI Sapa Mbak Ita. Sapa Mbak Ita, yang mana ini merupakan sebuah wadah untuk masyarakat itu bisa menyampaikan aspirasinya, menyampaikan keluhannya atau pengaduannya, sehingga ini nanti bisa lebih cepat untuk ditindaklanjuti. Di mana dengan Sapa Mbak Ita ini nanti kita punya SOP bahwa 2 hari itu sudah harus bisa dijawab dan ditindaklanjuti setiap pengaduan yang ada di aplikasi itu di Sapa Mbak Ita untuk sampai ke tuntas. Jadi menjawabnya tidak boleh nanti akan saya tindaklanjuti gitu, tapi harus apa tindak lanjutnya, ini sudah memberikan kejelasan. Saya kira itu menjadi poin juga untuk pemerintah Kota Semarang terkait dengan upaya
pelayanan prima kepada masyarakat. Oke, dalam waktu 2 hari ya sudah langsung mendapatkan follow up tentang bagaimana penanganan aduannya. Nah, nanti kita akan melihat lebih lanjut juga ya tentang Sapa Mbak Ita ini. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Sebagai badan publik informatif dan juga Rumah Sakit Wongsonegoro juga mendapatkan yang terbaik. Kota Semarang ini menjadi salah satu nominator tingkat nasional. Ya, alhamdulillah Kota Semarang ini mendapatkan 2 penghargaan. Yang pertama untuk pemerintah Kota Semarang, tentunya ini merupakan salah satu upaya bagaimana meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik atau kepada masyarakat. Tadi alhamdulillah nilainya sudah 99,63. Ini merupakan juga perbaikan pada program atau inovasi pada tahun lalu. Ada tambahan-tambahan yang merupakan evaluasi pada saat pemerintah review dari KIP pusat. Ini alhamdulillah bisa mendapatkan yang terbaik, dan ini merupakan salah satu upaya bagaimana mendorong pemerintah Kota Semarang, teman-teman OPD untuk memberikan informasi atau keterbukaan kepada masyarakat. Dan juga alhamdulillah RSWN Wongsonegoro mendapatkan juga yang terbaik untuk kategori. Assalamualaikum, Cup. Salam. Ye, Nilai cajerku rusak. charger. Yo kene. Jon, Ye, aku sahabat toh. Dalan menuju apartemenku ki lho rusak. apartemen di. Sahabat tuh garis sahabat to. Tembaleng. Lah sahabatnya ki piye? Mosok yo aku moro nanggone omahe Bu Ita. WhatsApp Mbak Ita. Cocok Pak Eko. Lapor lagi, ayo so. Lah kowe deh nomor WA-ne. Gue lah. 0812 1500 0512. Kuwi nomere Bu Ita. Ayo. Cocok. Duit Twitter ah. Ngecup-ngecup mudeng wae ora kok. Ya lah. Wene duit Twitter. Garek mbok mention @sapa Mbak Ita. Sambat ning kono. Langsung iso dibales. Langsung. Langsung no. Oke. Cup, andani ya aku kira ada Twitter, Cup. Nek kowe rak duwe Twitter, kowe jek iso SMS ning 1708. Aku ora di pulsa kok. Lah, Twitter rak duwe. Pulsa rak duwe. Durung gajian kok, Jon. Wis. Ribet yo, dadak buka macam-macam, Jon. Kowe nek gak ribet, buka aplikasi Play Store. Download Sapa Mbak Ita. Keset yang ngono ora gelem. Jebul lah kemen ya, nggon laporane. Ah memang. Iso meneh, kowe nek meh lapor, iso ning website www.sapambakita.lapor.go.id. Gampang tenan ya ternyata. Ya memang, wis pokoke kowe nek meh sahabat, langsung sapa Mbak Ita wae. Oke, suwun. Cajerku nang ndi? Aku iso awan sore bengi yo. Wes kesel lho aku lho. Awat mau cerita sahabat wae. Cas iki mau tak kantongi. Gak ngerti, tinggal ngekeke kan bar kesel ngene iki. Rasanya pun tak kelar, dalam dada, markena
Baik, masih di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang dan kita lanjutkan tema kita ekosistem digital di Kota Semarang. Masih bersama dengan Pak Narto, Kepala Diskominfo Kota Semarang. Bapak, kalau tadi kita sedikit membahas ya tentang Sapa Mbak Ita. Jadi Kota Semarang punya kanal aduan ya untuk pelayanan publik yang bisa disampaikan melalui berbagai macam channel, bisa lewat WhatsApp dan lain-lain begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, lebih lengkapnya kita akan simak melalui video berikut ini. Tahu nggak sih Pemkot Semarang punya kanal resmi buat kamu ngaduin masalah kamu? Selamat datang di kanal pengaduan pelayanan publik Sapa Mbak Ita. Apa aja sih yang bisa kamu laporin ke Sapa Mbak Ita? Pendidikan, administrasi kependudukan, pajak daerah, lingkungan, perizinan, infrastruktur, perhubungan, sosial kemasyarakatan, kesehatan, penerangan jalan, tata kota, perkim. Adukan laporan kamu ke kanal resmi Sapa Mbak Ita berikut: WhatsApp, SMS, Twitter, aplikasi Sapa Mbak Ita, situs resmi lapor. Laporan diterima oleh admin dan diverifikasi oleh sistem Sapa Mbak Kita. Laporan diteruskan ke dinas terkait jika status sudah terverifikasi oleh sistem. Laporan yang diterima oleh dinas terkait dari sistem akan diproses sesuai aduan. Status aduan dapat dilihat di web sapambakita.semarangkota.go.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hevi Arita Gunaryanti Rahayu, PLT Wali Kota Semarang, menghimbau kepada seluruh masyarakat warga Kota Semarang untuk memanfaatkan kanal komunikasi Sapa Mbak Ita untuk pelaporan dan penyampaian aspirasi tentang pelayanan publik. Gunakan Sapa Mbak Ita untuk meningkatkan pembangunan Kota Semarang. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santio. Nah, itu tadi ya, Sapa Mbak Ita. Ada banyak sekali kanalnya, bagaimana prosesnya juga sudah dijelaskan. Tapi kalau dari Diskominfo sendiri, biasanya paling banyak aduannya tentang apa nih Pak? CCTV atau internet? Iya, Sapa Mbak Ita sebagai sebuah kanal pengaduan ini tiap bulan kita monitoring dan kita evaluasi, bahkan langsung oleh Ibu Wali Kota. Jadi nanti ada 5 besar OPD mana yang mendapatkan pengaduan terbanyak oleh masyarakat. Walaupun itu bukan berarti jelek atau buruk kinerjanya karena banyak pengaduan, tetapi nanti akan dinilai seberapa OPD ini mampu atau menjawab, menindaklanjuti aduan itu sesuai dengan SOP. Nah ini tiap bulan ini dievaluasi langsung oleh Ibu Wali Kota. Nah, nanti dari aduan-aduan yang ada itu dijadikan poin-poin bagaimana perencanaan atau peningkatan pelayanan selanjutnya kepada masyarakat. Jadi pengaduan itu tidak sekedar mengadu, kita tindak lanjuti selesai, tapi bahkan itu digunakan sebagai sebuah indikator strategis untuk penyusunan kebijakan berikutnya, seperti itu. Oke, ini berarti bisa menjadi peluang juga ya bagi OPD terkait ketika banyak pengaduannya tapi kemudian bisa menanganinya dengan baik sampai tuntas, ini malah menjadi satu penilaian yang baik. Betul, ya Pak. Ya. Oke, jadi misalnya kayak masyarakat misalnya ada internet mati wifi begitu atau CCTV bisa lewat Sapa Mbak Ita ya. Sapa Mbak Ita. Oke, nanti langsung ditangani sama Diskominfo Kota Semarang. Lalu selain ini, Diskominfo juga membawai salah satu hal yang sangat vital di Kota Semarang ya. Ini terkait dengan kegawat daruratan. Ya. Call center 112, betul ya Pak? Betul, betul. Nah, ini bagaimana sih Pak perannya di Kota Semarang? Kelihatannya pekerjaan yang nggak bisa libur ya kalau yang satu ini ya. Oke, kalau tadi SMI ini lebih ke pengaduan ya, pengaduan bagaimana masyarakat
menyampaikan aspirasinya, keluhannya terkait kondisi tertentu terhadap pelayanan. Kalau yang ini call center 112 ini lebih ke arah kedaruratan. Jadi siapapun masyarakat Kota Semarang ya, nanti kalau sedang mengalami kedaruratan itu bisa langsung tekan nomor HP-nya di 112. Kami ada tim call center yang mana ini 24 jam kami layani. Sekali lagi ini 24 jam. Jadi nanti apakah itu ada anggota keluarga yang sakit, terjadi bencana, kebakaran, bahkan sampai kedaruratan yang mungkin agak serius, nanti ada binatang buas, ular dan sebagainya, ini bisa dilayani melalui call center 112 ini. Dan sekali lagi ini 24 jam dan membanggakan bagi kami bahwa tim yang tergabung di call center 112 ini adalah teman-teman relawan. Jadi mereka tidak dapat honor, Mbak. Wow, benar-benar untuk kemanusiaan begitu ya, Pak? Oh, oke, baik. Jadi selain tadi ada Sapa Mbak Ita, juga ada kanal darurat 112 yang bisa dihubungi untuk segala macam kedaruratan ya. Gak ada liburnya, ini 24 jam setiap hari dan gratis ya. Gratis, ya, oke, ini pun pemerintah berkolaborasi dengan para relawan yang mana kerjanya ini mereka bisa dibilang pahlawan tanpa tanda jasa juga ya, Pak ya. Oke, baik. Dan keduanya ini sudah menyentuh aspek digital juga ya. Untuk Sapa Mbak Ita sudah ada aplikasinya? Sudah. Untuk Sapa Mbak Ita tadi banyak kanal, banyak saluran yang bisa digunakan oleh masyarakat, termasuk yang call center tadi. Oke. Gitu ya. Jadi tanpa punya pulsa pun kita tinggal panggilan darurat 112, nanti teman-teman akan respon itu. Oke, bakal ada aplikasinya juga nggak nih Pak 112? Ada, untuk yang call center ini ada aplikasi, bahkan ini kita sedang kembangkan untuk aplikasi yang call center ini. Kita kemarin evaluasi bahwa teman-teman masyarakat itu ketika sedang mengalami kedaruratan, detik demi detik adalah waktu menunggu yang informasi yang lama. Contoh ketika kita butuh ambulan, itu masyarakat akan terus telepon menanyakan informasi ambulannya jadi dikirim apa tidak, ini sampai di mana, kesasar apa tidak gitu. Nah ini kita sedang kembangkan sehingga nanti masyarakat yang memanggil tadi untuk kedaruratan tadi nanti bisa ikut memantau bahwa ambulannya sudah bergerak menuju titik lokasi kejadian. Itu. Wow, keren sekali ya, dan ini sedang dikembangkan, semoga nanti lancar sehingga bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat ya Pak. Jadi memang teknologi ini pada dasarnya dihadirkan untuk bisa membantu dalam berbagai macam aspek kehidupan ya, agar lebih mudah. Seperti tadi ketika ada ambulans yang akan datang, istilahnya ada share location-nya begitu ya Pak, kita bisa memantau sampai mana begitu. Kalaupun ada yang membutuhkan bantuan, mereka juga bisa memberikan posisi letaknya yang tepat itu di mana dengan nanti bantuan dari aplikasi ataupun sarana digital tersebut ya. Dan tidak hanya itu saja tentunya, karena salah satu yang paling utama juga yang hubungannya sama keamanan, sama ketertiban masyarakat, Kota Semarang ini kelihatannya sudah bisa disebut sebagai kota 1000 CCTV ya Pak ya. Ada berapa Pak kalau sekarang di Kota Semarang? Ya, betul Mbak Hani. Jadi dalam upaya pengembangan smart city di Kota Semarang, salah satu konsep yang paling awal kita kembangkan ini adalah bagaimana masyarakat atau semua ekosistem yang ada di Kota Semarang itu bisa terpantau untuk kondisi dan potensi di kewilayahan masing-masing. Jadi kita sudah ada CCTV RT RW itu sampai 10.000. Wow, jadi nggak cuma 1.000 ya, 10 kali lipatnya, 10.000 CCTV. Ini akan kita bahas lebih detail lagi di segmen selanjutnya. Ditahan dulu ya Pak ya. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras.
Pemerintah Kota Semarang menyajikan sederetan program berkualitas yang tidak hanya menghibur, namun juga menyajikan informasi penuh inspirasi. Ngobrol bersama OPD Kota Semarang, membahas seputar informasi aktual Kota Semarang. Ngobras, ngobrol asik, hadir setiap Senin jam 3 sore. Ngobrol santai, menyajikan berbagai kisah penuh inspirasi. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap Selasa jam 12 siang. Program seputar UMKM Kota Semarang, mengupas tuntas strategi bisnis dan pencapaian. Ini Usahaku, setiap Kamis jam 9 pagi. Menjelajahi setiap sudut Kota Semarang, mengulas sejarah dan kisah lintas generasi. Jelajah Semarang, setiap Jumat jam 9 pagi. Mereview berbagai olahan makanan Semarang, mengulik kenikmatan kuliner Semarang. Kulineran, kulik jajanan Semarang, setiap Sabtu jam 9 pagi. Mengeksplorasi potensi dan keunikan setiap kelurahan di Kota Semarang. Plesiran, perjalanan eksplorasi kelurahan Kota Semarang. Tayang di hari Minggu jam 9 pagi. Saksikan hanya di channel YouTube Semarang Pemkot. Masih di Ngobras dengan tema kita ekosistem digital di Kota Semarang. Masih bersama dengan Pak Narto, kita lanjutkan. Tadi baru membahas Semarang, kota 10.000 CCTV. Ini akan bertambah lagi nggak Pak jumlahnya? Ya, sangat mungkin berpotensi untuk tambah. Bahkan sebetulnya kan kemarin itu distribusinya diselenggarakan oleh kecamatan waktu itu tahun 2019. Nah, itu setiap RT itu sudah terpasang satu CCTV. Nah, ini kemarin juga sudah kita kembangkan untuk penambahan kameranya. Dan ini akan terus berkembang ternyata lewat kebermanfaatan dari CCTV yang semakin ke sini semakin dirasakan oleh masyarakat. Justru masyarakat ini sekarang sudah mereka swadaya. Nah, sehingga potensi untuk penambahan tentunya ini akan menjadi terus berkembang. Nah, sehingga untuk pemanfaatan CCTV yang ada itu kita juga mengembangkan namanya pantau semar. Ya, bagaimana kita bisa masyarakat secara umum, publik secara umum ini bisa melihat situasi dan kondisinya di pantau semar itu secara online gitu. Oke, jadi tidak hanya ada infrastrukturnya ya berupa CCTV-nya secara fisik, tapi kemudian masyarakat pun sudah bisa mengaksesnya karena sudah terintegrasi begitu ya Pak, melalui aplikasi Pantau Semar itu ya. Kita akan melihat seperti apa sih Pantau Semar, apalagi buat people yang belum tahu bagaimana cara mengakses CCTV tersebut, kita akan simak melalui video berikut ini. Ini dia cara cek CCTV online di Kota Semarang. Udah tahu belum kalau Kota Semarang punya Pantau Semar, website layanan live CCTV yang terintegrasi secara real time. Langsung buka aja pantausemar.semarangkota.go.id. Nah, di sini kita bisa memantau arus lalu lintas, kondisi tol, bahkan sampai keamanan di lingkungan RT RW setempat. Di musim hujan kayak sekarang ini, melalui Pantau Semar, kita juga bisa memantau daerah-daerah yang rawan terjadi genangan air, ketinggian air sungai, dan dapat bonus info cuaca juga. Websitenya user-friendly, mudah banget untuk diakses. Gimana? Canggih kan? Lihat Semarang lebih dekat dengan Pantau Semar. Next, Kota Semarang punya apa lagi nih? Nah itu tadi ya, ternyata bisa langsung dipantau lewat pantausemar.semarangkota.go.id. Sangat mudah ya. Ini semua yang ada di Kota Semarang bisa kelihatan Pak? Ya, ini semua sudah bisa. Tadi ada beberapa klaster ya, klaster di lingkungan, di RT gitu.
klaster lalu lintas, bahkan di kondisi exit tol ini sudah bisa terkoneksi. Terus kemudian juga pemantauan terhadap daerah-daerah yang rawan banjir, potensi genangan. Nah, ini harapannya nanti bisa memberikan sebuah kenyamanan bagi masyarakat untuk akses informasi. Bahkan tidak hanya akses kenyamanan, ternyata kita sudah beberapa kali mendapatkan manfaat dari CCTV ini kaitan dengan keamanan. Di beberapa kejadian kemarin justru tindakan kriminal itu lebih cepat ditemukan pelakunya karena ada bantuan dari CCTV ini, gitu. Sehingga masyarakat nanti lebih nyaman, lebih terlindungi gitu adanya CCTV. Sehingga bahkan mudah-mudahan dengan CCTV ini nanti orang yang mau berbuat jahat, punya niat jahat di Kota Semarang, mudah-mudahan menjadi areanya semakin sempit karena ada banyak mata di Kota Semarang gitu. Oke, itu ya. Jadi mending pikir ulang ya kalau mau bertindak kriminal di Kota Semarang karena udah nggak ada tempatnya gitu. Semua sudah terpantau dengan CCTV. Kalaupun nanti terjadi kita bisa lihat, bisa dilacak begitu ya Pak. Dan masyarakat merasa ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Sekarang katanya kalau hujan Pak mau pulang gitu pada ngeliat di Pantau Semar dulu, oh rumahnya hujan gak nih gitu. Baru nanti lanjut pulang ya. Tapi kemudian kadang kalau misalnya ada kendala-kendala, misalnya di internetnya ataupun di device-nya ketika ada gangguan, nah ini jadi kerasa sekali begitu ya untuk masyarakat. Lalu penanganannya itu bagaimana Pak? Ya, untuk penanganan secara teknis nanti tetap kami di Diskominfo. Tapi setidaknya masyarakat ini juga harapan kami nanti juga ikut berkontribusi bagaimana apapun alat ini kan rawan gangguan. Ketika ini putus hubungan listriknya saja, misalnya kecabut atau kesenggol atau apapun dari kontak fisik terus mengganggu, ini juga pasti kehilangan fungsinya. Nah, ini salah satunya pentingnya bagaimana kita kolaborasi dengan masyarakat, termasuk bagaimana nanti masyarakat ikut membantu mengawasi dari tindakan-tindakan yang berpotensi untuk mengakibatkan alat-alat kita, infrastruktur ini nanti menjadi berkurang fungsinya atau bahkan hilang gitu ya. Nah, ini sehingga kalau semua bisa menerima manfaat itu, kontribusi masing-masing nanti tetap kita butuhkan, seperti itu. Oke, ini memang satu tanggung jawab bersama ya Pak. Pemerintah sudah menyediakan, sudah memberikan layanan, maka masyarakat harus menjaganya. Jangan sampai hilang, kemudian juga dicek-cek lagi ini ya, sering dicek apakah berfungsi, apakah ini udah nyolok beneran atau belum begitu ya Pak. Jangan sampai nanti ada suatu hal baru ketahuan begitu ya, kalau ternyata tidak berfungsi karena adanya kekurangan dalam pemasangan dari CCTV dan peralatannya. Lalu kemudian tadi disebutkan bahwa kemungkinan masih bisa bertambah jumlahnya CCTV di Kota Semarang, terutama karena ada pemekaran dari RT ataupun RW. Lalu caranya bagaimana Pak? Apakah RT RW baru ini harus mengajukan melalui mana atau nanti sudah langsung didata oleh pemerintah? Ya, secara mekanisme nanti pasti akan dikoordinir oleh kelurahan, misalnya RT terjadi pemekaran sehingga kan laporan ke kelurahan dan seterusnya sampai ke kecamatan, nanti ke Kominfo. Nah, itu salah satu potensi penambahannya. Yang kedua, ini kami memang sedang berkonsep, kita punya pasar-pasar modern, toko-toko modern yang ada di pinggir jalan itu. Nah, bagaimana nanti kita bisa melalui konsep bergerak bersama, toko modern ini kan mereka juga pasti punya perangkat CCTV. Nah, kita ingin menggandeng mereka untuk bisa berkolaborasi, terintegrasi, kamera yang dikelola oleh mereka nanti bisa terintegrasi, tersambung ke Pantau Semar juga, sehingga itu menjadi sebuah akses bersama nanti untuk bagaimana
keamanan di depan toko masing-masing itu nanti bisa diintegrasikan melalui Pantau Semar. Oh, ini ya kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat. Semoga nanti berkenan ya, apalagi yang berada di jalan-jalan besar begitu ya, sehingga kita bisa bersama-sama memantau keamanan di lingkungan sekitar. Lalu kira-kira kalau kita melihat ke depannya, ada rencana apa yang nantinya akan dipandu oleh Diskominfo yang menjadi bagian dari kewenangannya Diskominfo terkait dengan ekosistem digital di Kota Semarang ini, Pak? Ya, sekali lagi ekosistem itu kita bicara luas gitu ya. Salah satunya adalah infrastruktur jaringan. Nah, ini saya kira menjadi problem perkotaan, hampir menjadi problem nasional, bahwa sistem jaringan internet itu melalui fiber optik ini dulu-dulu belum menjadi sebuah perencanaan yang masif, sehingga kadang kita banyak kabel yang tidak tertata di perkotaan itu. Nah, ini saya kira menjadi sebuah permasalahan nasional yang nanti harus ada solusi. Dan alhamdulillah Kota Semarang sudah tahun lalu itu mengonsep terkait dengan pembangunan ducting untuk bisa menurunkan kabel-kabel fiber optik yang ada di jalan-jalan besar gitu. Memang belum semuanya bisa turun atau terfasilitasi untuk ductingnya, tetapi setidaknya ini di 8 ruas ini sudah mulai terbangun dan berprogres untuk bisa kita turunkan kabel-kabel FO yang ada di jalan tersebut gitu. Oke, jadi kedepannya ini semoga nanti sudah tidak ada kabel-kabel menggantung ya Pak, terutama untuk internet ya. Sudah masuk semua ke dalam tanah, jadi dari segi estetika lebih bagus, keamanan lebih terjamin, dan juga semoga bisa membuat internet di Kota Semarang pun juga semakin cepat begitu ya Pak. Ya. Oke, baik. Dan harapannya Pak untuk masyarakat di Kota Semarang, terutama kaitannya dengan kolaborasi bersama pemerintah ya. Ya, sekali lagi infrastruktur ini tentunya juga harus selain dikembangkan harus dijaga. Nah, dijaga ini saya kira juga butuh peran serta masyarakat gitu, untuk bisa saling berkontribusi, saling memberikan masukan kepada pemerintah untuk bagaimana konsep ke depan ini harus dibangun itu. Terus yang kedua, kaitan dengan bagaimana bahwa digital ya, dinamika perkembangan digital ini masyarakat harus sadari bahwa itu punya dua nilai plus dan nilai negatif kadang. Nah, nilai plusnya pasti banyak kita sudah manfaatkan, sudah kita rasakan manfaat dari perkembangan digital itu, belanja online sampai ke kita belajar online gitu, bahkan kita memudahkan dari pendidikan. Banyak hal yang sudah termasuk tadi plusnya bagaimana layanan-layanan itu menjadi lebih mudah. Tetapi masyarakat juga harus ingat bahwa selain plus ini ternyata ada minus. Salah satunya hoax tadi. Bagaimana kemudahan informasi itu dimanfaatkan untuk hoax gitu ya. Terus kedua, dampak-dampak dari internet itu terhadap kejahatan, penipuan dan sebagainya. Nah, sehingga untuk yang kaitan dengan mengantisipasi dampak negatif ini, kami Diskominfo juga melaksanakan program sosialisasi sampai ke kelurahan-kelurahan, Mbak Ani. Jadi sosialisasi terkait dengan internet sehat. Nah, bagaimana internet sehat ini juga harus dipahami dengan baik oleh masyarakat itu. Oke, jadi ternyata luas sekali ya yang menjadi kewenangan dari Diskominfo ini, karena hidup kita sekarang tidak terlepas dari digital,
banyak sekali yang kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari dan semoga segala rencana kedepannya bisa berjalan lancar, mendapat dukungan dari masyarakat dan masyarakat pun ikut aktif dalam menjaga apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Terima kasih banyak Pak Narto atas kehadirannya kali ini. Sampai ketemu lagi di momen Ngobras selanjutnya dengan tema-tema lainnya ya Pak. Amin. Baik, dan juga buat people terima kasih sudah menyaksikan Ngobras episode kali ini. Kita tentu akan hadir lagi setiap hari Senin di YouTube channel Semarang Pemkot dengan berbagai macam pembahasan lainnya seputar Kota Semarang. Dan jangan lupa untuk di-subscribe karena kita punya banyak program lainnya ya, dari Senin sampai Minggu, semoga nggak ada yang kelewatan. Dan kalau gitu saya Hani Normalita beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.